Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman sejawat yang saya hormati. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi R.A. Kartini pernah mengungkapkan, sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Nah, dalam rangka merayakan Hari Kartini ini, kami dari Pokja Women Cardiology mengadakan webinar dengan judul Can We Be a Good Woman and Good Cardiologist yang menghadirkan kardiologi senior. Yang pertama, kami akan menghadirkan Dr. Lisdina Liastuti, SBJP Konsultan Mars VH FACC. Dan yang kedua, kami akan menghadirkan Dr. Ana Ulfarahayu, SBJP Konsultan VH. Nah, saya Dr. Wisra Pintaningrum sebagai moderator, saya dari Lombok, dari Perki NTB, akan memimpin jalannya webinar ini dalam 1 jam ke depan. Dan kami akan masuk langsung ke sesi pertama dengan judul Breaking Glass Ceilings, Women's Leadership in Cardiology oleh Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan, Mars VH FACC. Kami persilakan dokter. Makasih Dr. Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam sejawat warahmatullahi wabarakatuh. sekalian yang saya cintai, saya hormati, khususnya Dr. Ana Ulfah ini senior kita yang juga menjadi pembicara. Senang dok bisa ketemu dokter meskipun lewat udara begini ya dok. Eh, Pertama-tama tentunya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, mumpung masih bulan Syawal, tentunya saya mengaturkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya dan mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan yang diberikan ini, awalnya saya pikir ya agak bingung juga mau ngomong apa gitu ya. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik, saya good woman and good cardiologist gitu. Ada sebenarnya apa yang kita ingin sampaikan mungkin bukan hanya sekedar nilai-nilai sebagai perempuan atau sebagai kardiologis tapi bagaimana perjuangan selama ini di Indonesia untuk bisa memunculkan tokoh-tokoh wanita untuk bisa melakukan perubahan dan bisa membangun bangsa kita sendiri. Izin saya menyampaikan slide yang saya sudah persiapkan. Sudah terlihat ya? Um, Jelas dokter. ya, mohon maaf. Ya. Nah, ya tadi sudah ada mengenai CV saya. Saya ingin menyampaikan mengenai meta leadership sebetulnya. Meta leadership para dokter perempuan, bacanya kardiolog perempuan. Karena kita sedang dalam ajang IWOC ya, kardiolog perempuan di Indonesia. Bahwasanya perempuan di Indonesia dalam hal ini dokter jantung Indonesia memainkan peran yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memimpin inovasi di sektor kesehatan. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Ada beberapa contoh yang di Indonesia sudah kita lihat. Yang pertama tentunya Dr. Fadilah Supari, bahwa beliau sudah pernah menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan beliau seorang kardiolog perempuan gitu ya. Jadi sampai menteri nih di Indonesia. Kemudian tentunya sebagai dokter perempuan kita menghadapi berbagai tantangan, tapi juga punya banyak peluang untuk mengembangkan diri kita sebagai pemimpin yang transformatif, namun tetap menjadi perempuan sesuai dengan kodratnya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih profil dokter perempuan di Indonesia? Dokter perempuan di Indonesia itu kita sudah tahu ya bahwa orang Indonesia terkenal ramah, terkenal setia, terkenal ya punya kesungguhan hati gitu, dan ini juga termasuk ke dokter Indonesia. Begitu dokter Indonesia, perempuan Indonesia itu bekerja sebagai dokter di lapangan, yang dikenal adalah dokternya berdedikasi. Mereka sangat sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat dan seringkali menjadi tokoh advokasi, menjelaskan kepada pasien dengan baik begitu dan kemudian menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk dikonsulkan dan sebagainya dengan baik. Dan berbagai latar belakang yang muncul. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini ada dokter perempuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari sosial ekonomi yang berbeda-beda, agama yang berbeda, sehingga landasan kita di Indonesia ini muncul di berbagai tempat begitu. Dan banyak yang sudah memimpin di rumah sakit, klinik, organisasi kesehatan yang menjadi inisiator, inovator, agen perubahan sudah banyak sebetulnya. Nah,
Tantangannya pertama yang menurut saya adalah diskriminasi gender selama ini masih ada. Ada beban ganda di rumah dan pekerjaan. Bahwa stereotip gender ini muncul kan bahwa perempuan tuh harusnya di rumah, harus masak, harus apa namanya mengedepankan keluarganya dan sebagainya sehingga karir tidak boleh mengganggu apa yang harusnya menjadi tuntutan tersebut. Tetapi bagaimana sih sebenarnya perempuan-perempuan dokter ini di Indonesia punya peluang? Banyak sekali. Karena perempuan Indonesia khususnya dokter itu rata-rata mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Yang menghubungkan dengan bagaimana satu sama lain terkonek menjadi kolaboratif sehingga akhirnya contoh di tempat kami waktu saya bekerja sebelum sebagai direktur itu charity mengalir misalnya. Jadi peluang-peluang untuk membangun melalui kemampuan komunikasi itu juga ada di kalangan kita. Kemudian inovasi. Kadang-kala perempuan ini memiliki pemikiran yang out of the box, begitu ya. Jadi kita melihat karena mungkin kita perempuan, kita bagaimana anak-anak kita sebagai anak buah, begitu ya. Ini mesti diapain sih? Tim ini mesti dibagus apa namanya diberikan suatu kesempatan dan mendapatkan peluang juga karena kita juga ingin maju berdasarkan tim kita yang solid begitu ya. Jadi maka itu saya pernah menginisiasi adanya tim champion akhirnya kemudian menjadi adopt menjadi tim champion di kementerian gitu ya. Dengan cara kami mengangkat the 40s, dokter-dokter yang masih berusia sekitar 40-an kita drill kita mentoring, kita coaching mereka supaya menjadi lebih mampu untuk tidak hanya menjadi dokter secara klinis, tapi juga menjadi kepala divisi, kepala sub instalasi dan sebagainya. Nah, sejawat sekalian, bagaimana cara kita mengembangkan kompetensi kepemimpinan? Sebetulnya tidak terlepas dari bagaimana kita belajar. Kita sudah belajar sebagai dokter jantung. Untuk menjadi pemimpin, itu ternyata kita perlu mengikuti beberapa pelatihan yang ternyata tidak pernah tidak berguna. Pelatihan apapun untuk kepemimpinan. Tapi juga belajar dari pengalaman. Pengalaman sejawat senior atau teman-teman yang lain yang dalam apa namanya, proses-proses kita bersama-sama itu kita lihat cara memimpinnya, cara mengambil keputusannya dan sebagainya. Kemudian kita melakukan penerapan. Jadi jangan menolak untuk kita dijadikan satu posisi, diberikan posisi, entah itu walaupun hanya anggota tim dulu, ketua tim, kemudian kita bisa apa namanya menerapkan bagaimana pola-pola kepemimpinan yang bisa kita kembangkan. Dan juga kita mengevaluasi, kalau kita melakukan ini ternyata hasilnya seperti apa sih, sehingga kita bisa mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di diri sendiri, kemudian melakukan beberapa perbaikan. Nah, lalu selanjutnya bagaimana dengan di lingkungan kita di Indonesia gitu ya, bahwa kalau kita sendiri sudah meningkatkan kemampuan sebetulnya perlu nggak sih misalnya PRQ atau ya yang lembaga di atas kita itu memberikan akses pendidikan lebih baik gitu ya bagi perempuan Indonesia untuk menjalani proses pendidikan di kedokterannya maupun di dalam hal kepemimpinan, menyediakan mentoring dan seperti hal hari ini seperti yang dilakukan oleh IWOK hari ini, menurut saya ini sangat bagus. Jadi sharing gitu ya, bukan berarti mau sombong menyampaikan bahwa saya sudah pernah ini itu, enggak, bukan, tapi menceritakan pengalaman sehingga bisa diambil sisi positifnya dan di apa namanya dihindari hal-hal yang kurang baik begitu. Kemudian melakukan pelatihan. Kemudian misalnya kita melakukan pelatihan lean management, mengenal bagaimana balance scorecard, bagaimana kita mengenai Malcolm Baldrige dan sebagainya ya. Kemudian kita diberikan kebijakan inklusif, bagaimana mengembangkan kebijakan dan praktek yang mendukung kepemimpinan perempuan dan adanya advokasi-advokasi untuk meningkatkan representasi perempuan tadi. Nah, ini adalah contoh kolaborasi yang diusulkan dan jaringan dokter perempuan. Yuk kita di IWOK ini berbagi pengetahuan, bukan hanya pengetahuan tentang ilmu kedokterannya ya sebagai dokter jantung, tapi juga pengetahuan sebagai bagaimana manajemen. Saya rasa banyak sekali potensi yang ada di teman-teman sekalian. Sekarang mungkin di rumah sakit di seluruh Indonesia bisa menjadi salah satu contoh, menjadi kepala instalasi untuk PJT-nya masing-masing atau menjadi kepala KSM-nya. Itu kita bisa berbagi bagaimana cara menjadi kepala-kepala itu. Kemudian membangun jejaring profesionalnya. Jadi setelah kita bentuk
kelompok ini, misalnya manajemen dokter jantung Indonesia gitu ya. Kemudian kita membangun jejaringnya itu, saling berbagi dan saling membantu. Kemudian ada mentoring dan coaching dari para senior untuk mendukung tadi yang lebih junior dan melakukan advokasi bersama. Dan kita mendorong bahwa rumah sakit, klinik maupun yang lebih tinggi lagi superior sistem di kita memberikan dukungan dan kita terus mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, teman-teman sekalian, apa dampak sosial dan ekonomi meta leadership dokter perempuan? Jadi sebenarnya disebut sebagai meta leadership adalah kepemimpinan yang mendorong atau mengajak seluruh unsur untuk bersama kita. Bukan hanya memimpin yang di bawah, tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi suprasistem kita untuk memahami situasi dan membantu kita. Kemudian masyarakat juga membantu kita melalui informasi atau edukasi yang kita berikan bahwa kita perlu partisipasi masyarakat untuk mengembangkan institusi yang kita bangun. Kemudian juga tentunya bagaimana apa namanya di bawah kita, di bawah anak buah, staf kita. Nah, oleh karena itu dengan kita membangun meta leadership itu, maka kita bisa mendapatkan peningkatan akses. Masyarakat menjadi dapat mengakses kita, terutama ke perempuan atau perempuan, ke perawatan kesehatan yang berkualitas melalui informasi kita. Dan adanya transformasi sistem, pemberdayaan ekonomi, dan terciptanya work-life balance. Nanti mungkin saya lihat Dokter Ana juga ada membahas mengenai work-life balance ya dok ya, bahwa kita itu kalau melakukan meta leadership, hubungan antar manusia kita menjadi lebih bagus, kita bisa berkomunikasi, akhirnya kita juga tidak stres hanya berpikir mengenai rapat, rapat, dan rapat. Kadangkala kita bisa berdiskusi dengan sesama teman dengan hal-hal yang bersifat lebih sosial gitu. Kita bisa bahas mengenai bagaimana bertanam. Misalnya kalau di tempat saya, ini tamannya RSCM gimana sih supaya lebih cantik gitu. Kita ngobrol, saya ngobrol sama Direktur Cicendo. Kemudian saya lihat di tempat mereka punya kebun anggrek, akhirnya kita terapkan. Saya senang anggrek sehingga akhirnya saya juga senang rumah sakit RCM waktu itu juga punya taman yang berisi anggrek-anggrek gitu. Jadi kita happy memandang sesuatu yang indah, tapi tempat kita juga menjadi lebih bagus. Dan kita juga bisa bicara mengenai hal-hal lain yang diciptakan untuk itu juga kesenangan kita. Jadi tidak harus selalu berupa pekerjaan-pekerjaan rutin saja. Jadi mungkin ini akhir dari slide saya bahwa sebentar. Ya. Kesimpulan dan rekomendasi bahwa meta leadership dokter perempuan Indonesia ini menimbulkan potensi yang semakin besar. Maaf ya. Ya, Assalamualaikum. Dan mentransformasi sistem kesehatan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kita bisa melakukan kolaborasi, mengembangkan kompetensi dan dukungan kelembagaan, kepemimpinan mereka semakin berkembang dan seterusnya. Jadi yuk kita kembangkan diri kita bisa kok. Dan saya pernah mengalaminya, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang direktur rumah sakit dalam beberapa periode, dan total 17 tahun saya menjadi direktur rumah sakit, 10 tahun di Harapan Kita, 2 tahun di Darmais, dan 5,5 tahun saya di RSCM. Bisa membuktikan bahwa kardiolog Indonesia bisa gitu, yang perempuan khususnya. Dan ini kita bisa lihat juga potensi-potensi ada pada adik-adik sekalian, dan jangan ragu, Anda juga pasti bisa. Insya Allah Kartini-Kartini Indonesia akan terus bermunculan dari kalangan kardiolog Indonesia perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lisdina, saya sampai lupa tadi menjelaskan mengenai profil dari Dokter Lisdina Liastuti. Jadi Dokter Lisdina ini lahirnya di Surabaya ya dok ya? Iya, Di Surabaya. Surabaya. Iya. Tapi lama di Surabaya atau langsung tinggal di Jakarta dok? Keluarga besar saya di Surabaya. Saya Oh orang oke. Madura, ibu saya Oh, orang Surabaya, keluarga di sana. Tapi umur 3 tahun kami pindah ke Jakarta. Jadi oh saya Masya anak Allah. Jakarta nggak medok lagi. Udah nggak mendok lagi. Iya, jadi memang seperti yang sudah dijelaskan Dokter Lisdina tadi bahwa kolaborasi dan jaringan dokter perempuan itu penting. Jadi sebagai dokter perempuan kita jangan berdiam diri, kita harus bisa mengembangkan diri, kita harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dan tentunya dokter perempuan juga tidak hanya kardiologis ya, dokter perempuan juga suatu saat bisa menjadi pemimpin ya. Kemudian tentunya kita juga harus melakukan suatu kolaborasi juga
dan dengan jaringan dokter perempuan lainnya, sehingga kita bisa berbagi pengetahuan, membangun jejaring yang profesional, mentoring, coaching, itu saling support. Kemudian juga yang paling penting dukungan institusi itu penting sekali dan pengembangan diri tentunya. Jadi harusnya kita bisa. Kalau Dokter Isdina bisa, kenapa kita tidak? Nah, oke. Jadi memang banyak ya keahlian dari Dokter Isdina juga subspesialisasi kardiologi diagnostik non invasif, manajemen rumah sakit, penerapan AI yang kemarin ya Dok ya, yang S3 doktoral kemarin ya. Luar biasa, keren banget. Kemudian perencanaan dan implementasi strategis, kepemimpinan dan lean management, teknologi kesehatan digital, pengembangan kesehatan berkelanjutan dan kesehatan masyarakat dan pengembangan komunitas. Beliau memang pendidikan doktoral di UI, FKUI, kemudian Mars juga di UI, subspesialis ekokardiologi di Melbourne, kemudian SPJP mengambil di FKUI juga, kemudian S1 juga di FKUI. Dan beliau memang sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Satya Lancana Karya Satya yang ke-30, 20, kemudian Bakti Karya Wusada Dwi Windu, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2004. Dan banyak mendapatkan pengalaman profesional. Ini sungguh inspiratif buat kami semua, Dok. Beliau adalah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tim ahli dan penasehat dari Februari 2024 sampai sekarang. Kemudian beliau seperti yang sudah semua orang tahu, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari Juni 2018 sampai Agustus 2023. Kemudian juga di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai Direktur Medik dan Keperawatan sampai 2018. Kemudian Direktur Penunjang di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Nasional Harapan Kita, kemudian menjadi Direktur Umum juga dan SDM di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Nasional Harapan Kita. Kemudian sebelumnya menjabat Kepala Divisi Riset dan Pengembangan di PJN Harapan Kita juga. Kemudian pengalaman klinisnya juga cukup banyak ya Dok. Dan yang pasti beliau menjadi staf pengajar di FKUI saat ini. Penelitiannya pun luar biasa, banyak sekali, suatu inspirasi buat kami semua. Kemudian terima kasih Dokter Lisdina. Jadi banyak sekali yang bisa kami ambil dan kami manfaatkan. Untuk pembicara berikutnya, Dokter Ana Ulfarahayu. Jadi beliau dari UNER ya Dok ya, Dokter Ana Ulfa dulu S1-nya, kemudian melanjutkan PPDS Kardiologi FKUI, kemudian pernah menjalani shock training di ICU di Melbourne, kemudian pediatrik kardiologi juga di Melbourne sampai tahun 88. Dan Dokter Ana pengalamannya luar biasa, banyak sekali. Dulu pernah menjadi dokter impres di Irian Jaya ya Dok ya, di Papua zaman dahulu kala, sampai tahun, ini pas saya lahir Dok, tahun 79 sampai tahun 81. Pas saya lahir dokter sudah jadi dokter di sana. Kemudian pernah menjadi staf ICU Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, staf pengajar juga, kemudian konsulan pediatri kardiologi, dan beliau juga Direktur Umum PJNHK tahun 2001 sampai 2005, kemudian juga Direktur Pelayanan PJNHK sampai 2013, dan sampai 2018 beliau menjadi Ketua Mutu dan Manajemen Risiko PJNHK. Jadi luar biasa, saya sangat bangga bisa bersama dalam satu frame dengan Dokter Ana dan Dokter Risdina. Jadi Dokter Ana akan menjelaskan mengenai life, ya, keseimbangan ya. Intinya bagaimana cara kita menyeimbangkan antara profesi kita dengan keluarga. Mungkin saya persilakan dokter. Ya, selamat pagi, Dr. Yusra. Terima kasih sudah mengundang saya untuk ikut berbincang di sini. Dr. Yusra, wakil dari generasi muda kardiologis perempuan Indonesia yang non jauh di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan maaf lahir dan batin. Ya, saya mendapat tugas dari Dr. Yusra untuk bicara tentang work and life harmony. Ini pertama saya di WA saya mikir ya,
Ini apa yang harus saya kemukakan? Eh, Barangkali Dr. Yusra berpikir bahwa dalam usia 74 tahun, tentunya saya punya pengalaman yang banyak dan ini ingin saya share pada hari ini. Eh, Bentar ya. Sorry. Saya ingin mengutip suatu eh, naskah yang ditulis oleh perempuan cantik kita ini. Profesor Dr. Ameliana Susanto di dalam American College of Cardiology Journal. Dia menulis tentang experience cardiologist Indonesia. Beberapa dekade yang lalu, sedikit perempuan menjadi kardiologis di Indonesia. Mungkin ini karena menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarga. Namun demikian, evolusi peran gender dalam keluarga telah memperluas peluang bagi perempuan Indonesia untuk memasuki kehidupan profesional termasuk profesi kardiologis. Dan diskriminasi gender tampaknya menurut beliau tidak pernah ada baik pada PPDS maupun setelah lulus. Nah, ini tentu tidak terlepas dari perjuangan seorang perempuan yang hari ini kita peringati, yaitu Ibu Kartini, yang lahir pada 21 April 1879, sekitar 145 tahun yang lalu. Beliau adalah pejuang emansipasi kaum perempuan Indonesia. Berkat perjuangannya, kini para perempuan Indonesia bisa mengenyam pendidikan tinggi, berpartisipasi dalam pemerintahan, bekerja pada berbagai bidang profesi, dan kedudukannya setara dengan kaum lelaki. Mungkin sedikit saya ingin mengupas riwayat perjuangan Ibu Kartini ini. Dia adalah anak Perdana Mayong Jepara pada usia 6 tahun, disekolahkan di Europese Lage School. Ini SD-nya Belanda ya kira-kira. Sehingga fasih berbahasa Belanda. Namun pada usia 12 tahun remaja ya, dia harus menjalani masa pingitan dan harus belajar sendiri. Setelah memasuki usia 16 tahun, dia dibebaskan dari pingitan. Ini pun atas desakan seorang Belanda, yaitu Peter Steekhoff, yang menjadi residen Jepara yang dia melihat potensi Kartini ini dan mendesak ayahnya untuk melepaskan Kartini dari pingitan. Karena menguasai bahasa Belanda atas bimbingan seorang teman, yaitu istri pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda di Jawa Tengah. Kartini mencari sahabat pena dan diperkenalkan dengan tokoh-tokoh pergerakan perempuan di Belanda. Dan juga termasuk diperkenalkan dengan The Hollandse Lelie, yaitu jurnal perempuan di Belanda. Dan di situ Kartini menulis, saya ingin sekali berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani, yang mandiri, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira. Penuh semangat dan keceriaan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama manusia. Itu yang ditulis dan ini direspons oleh banyak perempuan di Belanda. Salah satunya oleh pegawai pos di Belanda bernama Estella Silandelar dan Rosa Abendanon bersama suaminya, yang kemudian mengumpulkan surat-surat Kartini dan dibukukan dengan judul Durduisternis tot Licht, yaitu habis gelap terbitlah terang. Ini sekedar ilustrasi tentang Kartini. Sejawat sekalian,
ini adalah pertumbuhan dari kardiologis perempuan di Indonesia. Pada tahun sebelum 2001 sangat minim, ya. Dan setelah ada pembukaan program studi baru sebanyak 12 hingga kini menjadi 13, kita melihat pada 2012 sampai 2021 terjadi pertumbuhan perempuan kardiologis di Indonesia yang sangat-sangat luar biasa hingga mencapai 41%. Dan saya kira dari 22 sampai 2024 sekarang jumlahnya semakin banyak. Saya dengar dari Dr. Satria di Bali kemarin, di Udayana baru memperoleh PPDS baru dari 7 calon PPDS yang akan masuk. 5 diantaranya adalah perempuan. Saya mungkin prediksikan pada tahun 2023 angka ini akan berbalik menjadi perempuan calon kardiologis Indonesia jadi lebih banyak lagi, mungkin di atas 60%. Dan angka ini menakjubkan sekali dibandingkan dengan Eropa atau Amerika yang jumlah perempuan kardiologisnya tidak lebih dari 20%. Jadi kemajuan perempuan di Indonesia berkat perjuangan Kartini sangat-sangat luar biasa. Dan untuk cardiac interventionist, saya mempunyai data sampai 2022. Ini angkanya dari 327 cardiac interventionist. 13% itu adalah perempuan. Dan ini juga suatu angka yang luar biasa dibandingkan negara-negara di dunia lain yang hanya sekitar 5% saja. Pada tahun 2019 disebutkan bahwa pasien perempuan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah itu jumlahnya lebih banyak daripada pria, 53%. Dan ini tentunya membahagiakan para dokter spesialis jantung perempuan ini akan melayani bersama gender. Mungkin angka-angka ini bisa dicapai berkat suatu kondisi di Indonesia di mana perempuan Indonesia yang berkarir bisa menyewa pembantu rumah tangga, pengasuh anak, supir yang tidak terlalu mahal dibandingkan di Eropa. Dan ini suatu conditioning yang sangat mendukung perempuan Indonesia untuk terus maju. Sejawat sekalian, perempuan mempunyai banyak masalah kardiovaskuler yang sebenarnya jenisnya itu lebih banyak daripada pria atau daripada lelaki. Misalnya saja peripartal kardiomyopati itu hanya terjadi pada perempuan. Lalu angka INOCA, dan sudden coronary artery dissection itu juga lebih tinggi angkanya pada perempuan. Nah, ini merupakan tantangan kita semua sebagai kardiologis perempuan. Ada suatu studi yang menggemparkan pada tahun 2021 di Amerika bahwa women with heart disease live longer if they are treated by female cardiologists. Dan ini sangat menggugah kita. Kenapa? Karena pasien perempuan lebih nyaman untuk mengemukakan segala masalah kesehatannya pada sesama jenis. Kemudian kardiologis perempuan tentu lebih memahami simptom-simptom yang seringkali atipikal pada pasien-pasien perempuan yang menderita serangan jantung atau coronary artery disease dan penyakit yang lain.
Nah, saya mengutip lagi apa yang dituliskan oleh teman kita yang cantik ini. Semua kardiologis harus memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak cepat dan tepat dalam situasi yang sangat menuntut dalam penuh tekanan. Dan ini sering sekali dihadapi oleh kita sebagai kardiologis. Suksesan tergantung pada kualitas kita. Tentu kita harus banyak belajar. Dan karakter yaitu sikap positif, mawas diri, percaya diri, dan kolaborasi yang efektif. Agar kita bisa diakui setara di masyarakat. Kardiologis perempuan mempunyai lebih banyak tanggung jawab sosial. Tadi Dr. Lee sudah mengatakan. Sebagai seorang istri, ibu rumah tangga. Ini bukan hambatan, melainkan suatu keistimewaan dan tantangan yang harus disambut baik untuk membuat kita terus maju. Apa yang dikemukakan oleh Profesor Amelia menggugah perempuan Indonesia, khususnya kardiologis perempuan, untuk terus maju dan berperan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Nah, kardiologis, it's not a secret that working in medicine and can be stressful. Ya, kardiologis itu memang hidupnya seringkali berhadapan dengan stres. Yang sebagai medical professional dengan multiple demand, especially yang bekerja di rumah sakit, yang sering berhadapan dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, kemudian beban kerja yang besar, dan schedule kegiatan di rumah sakit yang sangat-sangat sibuk, dan juga mengajar, dan juga melakukan kerja-kerja administratif lain. Dalam suatu riset yang ditulis di Medscape baru-baru ini, mereka menemukan bahwa 42% kardiologis itu mengalami burnout, ya, mengalami kelelahan. Dan female kardiologis mempunyai burnout yang lebih besar daripada laki-laki. Sebagaimana disebutkan tadi, karena adanya responsibility di dalam rumah tangga. Tentu ini kita sadari semua bahwa kita berhadapan dengan masalah. Sejauh sekalian, impak daripada burnout yang kita alami itu bisa menurunkan kualitas daripada pelayanan kita. Ya, kadang setelah mengalami kelelahan itu kita menjadi menjadi tidak memperhatikan orang, sehingga komunikasi kita juga berkurang, baik itu dengan teman ataupun dengan keluarga di rumah, ya. Dan kemudian menarik diri dan frustrasi, dan semua ini akan membuat medical error meningkat, medical error dan kecelakaan di dalam pekerjaan kita, dan ini tentu akan berakibat buruk terhadap pasien. Kemudian membuat tidak puas dengan pekerjaannya, dan ini menurunkan retensi di dalam suatu unit kerja dan mengganggu pengaturan sumber daya manusia di rumah sakit atau di tempat kerja yang lain. Kemudian strain interpersonal relationship ini, ya, membuat menurunkan empati dan komunikasi skill, sehingga sulit berkomunikasi dengan pasien, kolega, dan terutama dengan teman dan
Dokter Ana, halo, apakah hang ini? Mohon izin, dokter. Dokter Ana kelihatannya lost connection, dok. Jadi Iya, lost connection ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Sambil menunggu dokter Ana ya. Oke. Ya, jadi sambil menunggu dokter Ana, mungkin ada teman sejawat, Prof, dokter yang ingin bertanya atau berdiskusi atau berbagi pengalaman, silakan bisa menulis di chat box atau di Q&A. Silakan dokter Ana bisa melanjutkan. Ya, maaf ya, ini ada suatu gangguan teknis. Jadi dari mereka itu mohon izin, didapat bahwa, mohon izin dokter Ana untuk diulang share screen-nya, dok. oh ya, sebentar ya, ada gangguan tadi. Silakan. Jadi dari 452 perempuan, dokter perempuan dengan usia rata-rata 36 tahun, di mana 13%-nya adalah kardiologis, 80% menikah, dan 75% mempunyai anak. Dibandingkan dengan non-cardiologist specialties, women in cardiologist itu ternyata mempunyai jam kerja yang lebih dalam 1 minggu dibandingkan profesi lain. Ya, mereka seringkali eh, lebih sering harus menghadapi on call. Memang income-nya juga lebih banyak ya, dan mereka mengatakan bahwa kehidupan yang balance antara work and life itu lebih kecil dibandingkan profesi-profesi lain, baik itu dengan temannya ataupun dengan keluarganya di rumah. Jadi ini merupakan suatu hal yang eh, penting kita sadari sebagai seorang spesialis jantung. Nah, ini ada satu opini dari seorang suami kardiologis perempuan ya, yang ditulis di dalam suatu jurnal. Dia mengatakan, I'm married to one of the most successful cardiologists. She is literally a walking encyclopedia of medical knowledge. We married both at 35 years old. Now we are 46 and have 2 beautiful kids. I can tell you this. It's not a matter of balancing, it's a matter of finding a supportive spouse. Ya, saya kurang begitu setuju juga ya. It's not only a matter of balancing, it's also a matter of finding a supportive spouse. Jadi finding a supportive spouse ini juga sangat penting. Ya, dia mengatakan bahwa uh, there are a lot of sacrifices a couple must do. We would be we wouldn't be, she wouldn't be who she has become after all these years if I didn't support her. Don't take me wrong, I'm absolutely proud of her. But I also know, yeah, of the most men mungkin tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Misalnya seorang perempuan istri harus pergi meninggalkan keluarga lama untuk training di luar negeri misalnya ya, dan itu membutuhkan suatu pengorbanan dari keluarga. Tapi ini juga sebetulnya dialami oleh kardiologis yang lelaki ya. Jadi sejawat sekalian, work life harmony ini sangat penting. Dan di dalam survei yang baru saja dipublish ya, di mana 80% responder ini sudah menikah dan 86% pernikahan mereka
baik ya. Dan 76% pernah mengalami konflik sebagai orang tua akibat tuntutan pekerjaan. Mungkin juga bukan sebagai orang tua, tapi sebagai seorang istri. Misalnya kita sudah merencanakan weekend untuk berlibur di puncak, tiba-tiba pada waktu kita mau berangkat ada call dari rumah sakit, ada pasiennya gawat. Kita harus bilang sama suami, kita mampir dulu ya di rumah sakit. Mungkin suami harus dan anak harus menunggu beberapa 30 menit atau 1 jam kita menyelesaikan pekerjaan. Dia harus menunggu di mobil misalnya. Tentu ini suatu pengorbanan yang sering kali kita harus hadapi sebagai seorang kardiologis perempuan. Cara menjaga kebahagiaan dan kesehatan mental. Dalam survei ini mereka mengatakan menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga itu sangat, berolahraga 67% mengatakan penting. Walaupun hanya 12% yang melakukannya setiap hari dan 9% tidak melakukan sama sekali. Kita sebagai kardiologis perempuan sering menasihatkan pasien untuk berolahraga teratur, tetapi kita juga tidak melakukannya secara teratur. Kemudian melakukan aktivitas dan hobi. 75% mengatakan memprioritaskan waktu untuk kebutuhan pribadi dan keluarga adalah sangat penting. Dan 75% mengatakan liburan sangat penting untuk kebahagiaan dan kesehatan mental. 53% bersedia dipotong gaji demi menjaga work-life harmony. Jadi di negara-negara maju, work-life harmony ini sudah menjadi suatu kebutuhan. The vital importance of work-life balance ini, hiruk pikuk kehidupan modern, menyeimbangkan ambisi profesional dan kesejahteraan pribadi menjadi semakin penting. Keseimbangan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan diri kita sendiri, kebahagiaan pribadi dan keluarga, tapi juga dapat memaksimalkan produktivitas, meningkatkan kemampuan berkolaborasi, sehingga kita pada akhirnya bisa unggul dalam karir dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Ini sangat-sangat penting. Mungkin bagi saya yang sudah sangat tua, agak terlambat juga menyadari ini, tapi bagi sejawat yang masih muda seperti Dr. Yusra, ya, ini penting sekali saya pesan untuk menjadi perhatian. Tentu kita ingin kardiologis Indonesia tampil seperti Akiko Mahera ini, berbicara di hadapan kardiologis tenar para lelaki ya di seluruh dunia tentang kemampuannya. Saya harap salah satu di antara kita atau salah banyak di antara kita yang bisa melakukan seperti Akiko. Women in Cardiologist Roundtable. Saya bangga ya bahwa di dalam acara Women in Cardio Roundtable, baik itu di Amerika atau Eropa, kita selalu ikut tampil. Dulu saya tampil, walaupun bukan bidang yang biasanya bukan bidang yang saya tekuni, karena saya di bidang pediatrik kardiologis dan umumnya mereka berbicara tentang coronary artery disease dan other women disease. Tapi saya selalu datang sebagai wakil dari Indonesia ya, karena kedudukan saya sebagai ketua PRI biasanya ada acara women. Dan saya pesan, jangan lewatkan acara ini. Harus ada wakil dari Indonesia dan saya bangga Dr. Anin Kasabu dari Hasan Sadikin interventionist kardiologis ikut di situ. Sungguh membanggakan kita. Nah, sebagai take home message, kita sebagai perempuan Indonesia yang sudah dibuka jalannya oleh Ibu Kartini berkarya
berkaryalah sehebat mungkin sebagai kardiologis perempuan. Namun demikian, jangan kalian tinggalkan life balance, family, mental, spiritual, community, social, financial, professional, and keseimbangan itu harus kalian jaga. Roxana Meran, teman saya kardiologis perempuan intervensionis di zaman itu, tapi sekarang mungkin sudah tidak tampil lagi karena usia seperti saya. My advice to women who choose to become cardiologists is to think of yourself as cardiologist who happen to be a woman and not a woman who happens. Terima kasih Ibu Kartini atas perjuangan untuk perempuan Indonesia. Para anggota IWOK dan kardiologis perempuan Indonesia dan juga dokter-dokter perempuan Indonesia. Mari kita maju bersama dan ingat, work and life balance harus menjadi perhatian kalian semua. Terima kasih.